Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesehatan, nikmat serta karunia-Nya kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas sampai saat ini. Hadirin yang saya hormati, dalam video ini saya akan menjelaskan gagasan tentang COVID-19. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu COVID-19, penyebab serta gejalanya, siapa orang yang rentan bisa terkena COVID-19, dan diagnosanya, dan yang terakhir pengobatan serta pencegahannya. Oke, langsung saja ke penjelasan berikut ini. Yang pertama, pengertian COVID-19. COVID-19 adalah penyakit akibat infeksi virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 yang menyerang sistem pernapasan dan bisa menular ke manusia. Virus ini dapat menyerang siapa saja, mulai dari lansia, orang dewasa, anak-anak dan bayi, sampai ibu hamil dan ibu menyusui. Infeksi virus corona yang disebut COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia hanya dalam waktu beberapa bulan. Infeksi virus corona ini disebabkan oleh virus corona itu sendiri. Kebanyakan virus corona menyebar seperti virus lain pada umumnya, melalui percikan air liur atau batuk dan bersin, menyentuh tangan atau wajah, dan memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona. Awalnya, virus corona jenis COVID-19 ini diduga bersumber dari hewan. Virus corona COVID-19 merupakan virus yang beredar pada beberapa hewan, termasuk unta, kucing, dan kelelawar. Sebenarnya, virus ini jarang sekali berevolusi dan menginfeksi manusia atau menyebar ke individu lainnya. Namun, kasus di Tiongkok kini menjadi bukti nyata kalau virus ini menyebar dari hewan ke manusia. Bahkan, kini penularannya bisa dari manusia ke manusia. Yang selanjutnya adalah penyebab serta gejalanya. Virus corona bisa menimbulkan beragam gejala pada pengidapnya. Khusus untuk COVID-19, masa inkubasi belum diketahui secara pasti. Namun, rata-rata gejala timbul antara 2-14 hari setelah virus pertama masuk ke dalam tubuh. Gejala yang muncul ini bergantung pada jenis virus yang menyerang dan seberapa serius infeksinya yang telah terjadi. Gejala yang muncul itu seperti hidung beringus, batuk, sakit kepala, sakit tenggorokan, demam, dan hilangnya kemampuan indera perasa dan penciuman. Virus corona juga dapat menyebabkan gejala yang parah. Infeksinya bisa menimbulkan komplikasi pneumonia dan masalah pernapasan parah lainnya bila tak ditangani dengan cepat dan tepat. Selain itu, virus corona juga bisa menyebabkan kegagalan pernapasan, gagal jantung, hati, dan bisa menyebabkan kematian. Beberapa pengidap COVID-19 juga mengalami gejala yang sebenarnya bersifat ringan. Jadi, selalu waspada jika mengalami gejala yang tidak biasa pada tubuh. Oke, yang selanjutnya, siapa saja sih orang-orang yang rentan terkena virus COVID-19? Virus COVID-19 tidak pandang bulu dan tidak pilih-pilih siapa yang akan diinfeksi. Ada orang-orang yang memiliki kondisi lebih rentan untuk terkena COVID-19. Kelompok rentan ini adalah orang-orang yang memiliki penyakit bawaan seperti penyakit jantung atau paru-paru. Selain itu ada bayi, orang yang sudah berusia lanjut, memiliki daya tahan tubuh rendah, dan mengalami obesitas. Selain itu, seseorang yang tinggal atau berkunjung ke daerah atau negara yang rawan virus corona juga beresiko tentang penyakit ini. Misalnya, berkunjung ke Tiongkok, khususnya kota Wuhan, yang pernah menjadi wabah COVID-19 yang bermulai pada Desember 2019. Selanjutnya yaitu diagnosis infeksi virus corona.
Untuk mendiagnosis infeksi virus corona, dokter akan mengawali dengan anamnesis atau wawancara medis. Dokter akan menanyakan gejala atau keluhan yang dialami. Selain itu, dokter juga akan melakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan darah atau tes antibodi untuk membantu menegakkan diagnosis. Dokter mungkin juga akan melakukan tes dahak, mengambil sampel dari tenggorokan atau spesimen pernapasan lainnya, atau yang biasa dikenal dengan saat ini adalah tes antigen dan juga swab tes PCR. Yang selanjutnya adalah pengobatan serta pencegahan dari virus COVID-19. Tak ada perawatan khusus untuk mengatasi infeksi virus corona. Umumnya, pengidap akan pulih dengan sendirinya. Namun, ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk meredakan gejala infeksi virus corona. Contohnya, minum obat yang dijual bebas untuk mengurangi rasa sakit, demam, dan batuk. Gunakan pelembab ruangan atau mandi air panas. Perbanyak istirahat, serta perbanyak asupan cairan tubuh. Dan jika merasa khawatir dengan gejala yang dialami, segeralah hubungi penyedia layanan kesehatan terdekat bila pasien mengidap virus corona. Dan bila pasien mengidap virus corona, dokter akan merujuk ke rumah sakit rujukan yang telah ditunjuk oleh dinas kesehatan setempat. Bila tidak bisa dirujuk karena beberapa alasan, dokter akan melakukan untuk pasien isolasi mandiri, terapi simptomatik atau terapi yang dilakukan berdasarkan gejala yang dialami, terapi cairan, pemberian cairan dan obat melalui pembuluh darah, dan terapi ventilator mekanik atau pemasangan alat bantu pernapasan yang menghasilkan aliran udara terkontrol pada jalan napas pasien sehingga mampu mempertahankan ventilasi dan pemberian oksigen dalam jangka waktu yang lama. Jika gejala virus corona yang dialami disertai infeksi bakteri, maka pasien dapat diberikan antibiotik. Yang terakhir adalah apa saja sih tindakan pencegahan yang dapat mencegah COVID-19? Satu-satunya tindakan yang bisa dilakukan untuk mencegah infeksi virus corona ini adalah melalui vaksinasi. Tapi ada beberapa cara berikut ini bisa dilakukan guna mengurangi resiko terjangkit virus corona. Yang pertama adalah sering-seringlah mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik hingga bersih. Yang kedua, hindari menyentuh wajah, hidung, atau mulut saat tangan dalam keadaan kotor atau belum dicuci. Yang ketiga, hindari kontak langsung atau berdekatan dengan orang yang sakit. Yang keempat, hindari menyentuh hewan atau unggas liar. Yang kelima, membersihkan dan mensterilkan permukaan benda yang sering digunakan. Yang keenam, tutup hidung dan mulut ketika bersin atau batuk dengan tisu, kemudian buanglah tisu dan cuci tangan hingga bersih. Yang ketujuh, jangan keluar rumah dalam keadaan sakit. Selanjutnya, kenakan masker dan segera berobat ke fasilitas kesehatan ketika mengalami penyakit saluran napas. Dan yang terakhir, konsumsi vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Sekian gagasan tentang COVID-19 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe and stay healthy guys.